Ada satu ketika, waktu Obama masih menjabat sebagai Presiden Amerika, beliau mengunjungi kediamannya Prince William dan Kate Middleton. Dan pada saat itu sudah malam dan harusnya Prince George sudah pergi tidur. Akan tetapi, karena mereka kedatangan tamu yang sangat penting, Prince George diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Barack Obama. Nah, ada satu momen yang menarik di mana Barack Obama dan Prince William jongkok di hadapannya Prince George yang pada saat itu masih sangat kecil. Dan terlihat mereka berbicara dengan dia sejajar matanya dengan Prince George. Contoh ini sering dipakai oleh para pakar psikologi dan early childhood educators untuk menunjukkan betapa pentingnya berbicara dengan anak secara sejajar mata. Halo, perkenalkan nama saya Krista. Saya seorang early childhood educator atau guru pendidikan anak usia dini. Dan di video kali ini saya ingin share dengan Anda pentingnya eye level dengan anak Anda. Yuk kita simak. Para pakar ECE juga menyarankan para orang tua, guru, dan caregivers untuk memposisikan tubuh mereka atau diri mereka itu sejajar matanya dengan anak. Ya, seperti itu tadi, jongkok dan matanya berjumpa dengan mata si anak. Bahkan disarankan juga untuk kalian yang untuk Anda yang memiliki bayi, untuk bahkan laying down on the ground atau on the floor atau di matras agar bisa sejajar dengan bayi Anda dan ada kontak mata dengan bayi Anda. Mengapa eye level ini penting? Anak-anak terutama di bawah usia 5 tahun masih sangat membutuhkan perhatian dari orang tua. Dengan kita berjongkok, kita memandang mata mereka, mendengar mereka, dan berbicara dengan mereka akan lebih memungkinkan bagi anak untuk menangkap apa yang kita komunikasikan dan apa yang kita rasakan. Saya lagi ngedit video dan saya sadar saya menggunakan istilah eye level dan juga kata sejajar mata. Maaf banget saya kurang konsisten karena ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi karena saya sudah terbiasa dan mudah untuk mengatakan eye level, ya sebenarnya artinya itu sama. Eye level sama dengan ya mata yang sejajar atau sejajar mata. Maaf banget untuk kalau ada yang bingung, tapi artinya itu sama ya. Oke, yuk kita lanjut videonya. Ada satu quote yang menurut saya sangat penting untuk kita ingat, yang saya kutip dari Swaniku. You are coming to me, you are important, and I want to respond you. Yang terjemahannya kira-kira begini. Kamu datang pada saya, kamu sangat penting bagi saya, dan saya ingin meresponmu. Anak di bawah usia 5 tahun tipikal dengan short attention span, atau mereka belum bisa fokus lebih lama dengan apa yang mereka buat pada saat itu. Dikarenakan sinapses mereka yang ada di dalam otak mereka itu sangat banyak. Nah, contohnya begini. Misalkan anak lagi mengerjakan satu aktivitas, misalkan lagi main puzzle. Mungkin dia hanya main 1 menit. Lalu anak ini pindah ke permainan yang lain, misalkan pretending cooking atau lagi masak-masak. Lalu hanya 2 menit, kemudian pindah lagi mau baca buku. Mungkin hanya baca 5 pages, 5 halaman, pindah lagi. Jadi kita sering melihat pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, mereka yang tidak bisa menetap di satu aktivitas saja dengan waktu yang lama. Maka dari itu, ketika kita menempatkan posisi kita secara sejajar mata dengan anak, eye level, bisa membantu mereka untuk fokus pada apa yang kita katakan. Tentu saja kalimat kita pun harus sangat simple, sangat sederhana agar mudah dimengerti bagi si anak. Efek positif dari style parenting ini pada anak yaitu bisa menumbuhkan rasa self-esteem, rasa dicintai, dan juga rasa dihormati dalam diri mereka. Dan saya percaya ada efek yang
positif juga terjadi pada orang tua maupun caregivers atau guru. Misalkan building trust, communications, dan relationships dengan si anak. Bisa nggak kita bayangkan gimana kalau kita berbicara sambil berdiri di hadapan si anak yang masih kecil ini? Anak harus mendongakkan kepalanya ke atas untuk mendengar, melihat kita, dan kadang kan juga mata nggak ketemu mata gitu. Agak jauh kan posisinya, begini kira-kira ya. Nah, belum lagi kalau kita lagi ngomong ke si anak ketika kita menunduk, itu kan juga saliva atau ludah kita kan juga nyiprat gitu ya ke wajahnya si anak. Jadi kira-kira terpikir nggak hal itu? Dan biasanya tuh anak belum tentu bisa menangkap apa yang ingin kita katakan kepada mereka. Komunikasi inilah yang dinamakan komunikasi yang searah. Anak bisa merasakan juga tidak didengar dan kurang ada empati dari orang tua atau caregivers. Nah, tentu saja kita ingin anak tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi, rasa dicintai dan disayangi. Dan salah satu cara yang paling sederhana yang bisa kita buat yaitu get down to their levels. Jongkok di hadapan mereka, sejajarkan mata kita dengan mata si anak. Tatap mereka dengan rasa sayang, mendengarkan mereka secara aktif, dan berbicara dengan mereka dengan kalimat yang sederhana dan tentu saja positif. Akhir kata, selamat mempraktekkan dan ingat, cobalah sesering mungkin untuk jongkok di hadapan anak Anda dan tatap mereka, dengarkan mereka. Okay? I hope you have a great day and goodbye.